Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah. Allah menyeru kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dalam surah Al-Imran ayat 133. Dalam surah Al-Hadid Allah juga menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasul. Artinya ketika Allah menyeru kita masuk ke dalam ampunan dan dosanya, itu dengan kalimat wasari, bersegeralah. Bersegeralah. Bersegeralah kepada dari Tuhan dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi untuk urusan kembali kepada Allah untuk mendapatkan ampunan dan surga itu kita diperintahkan bersegera. Allah juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 157 atau 156 ya, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala takfur. Ingatlah engkau kepadaku, maka aku akan mengingat. Bersyukurlah kamu kepadaku, jangan sekali-kali kufur. Ada peristiwa di dalam sejarah bangsa Indonesia ketika Panglima Besar Jenderal Sudirman sedang memimpin gerilya melawan tentara pendudukan Belanda dalam agresi kedua. Waktu itu Pak Dirman dalam keadaan sakit keras karena hanya separuh paru-parunya yang masih bisa berdetak, separuh yang lain sudah diambil, dioperasi karena TBC yang akut. Dia dan pasukannya terkepung ketat oleh tentara-tentara terbaik Belanda. Ada namanya KST itu Korps Special Trooper, kalau sekarang ya Kopassusnya Belanda, kemudian Greenbergnya Belanda, yang namanya Anjing Nika yang terkenal sekali karena perang. Nah ketika itu beliau berada di sebuah rumah di Kediri. Rumah itu sudah dikepung rapat oleh KST, Greenberg, dan bahkan Angkatan Udara Belanda sudah dengan pesawat Suren, pesawat
ya, yang terbang rendah mengitari rumah itu untuk melakukan kanonase. Jadi kalau zaman dulu itu tembakan kanon itu dibimbing oleh pesawat, ya. Jadi, di mana musuh ada di bawah, penembak kanon menjatuhkan bom-bomnya lewat, ya, kanon-kanon besar itu di bawah pesawat pengintai. Kalau sekarang sudah pakai GPS, ya. Kalau dulu belum ada GPS. Dalam situasi yang seperti itu bulan Mei kejadiannya. Artinya kalau di Jawa sedang musim kemarau, tidak ada hujan. Para pengawal beliau seperti Cokro Pranono, Suparjo Rustamapov, Bapak kita sudah tidak mungkin selamat, terkepung sangat ketat, tak mungkin kita ini lolos. Pak Firman mendapat laporan anak buahnya, bangun dari peristirahatannya, dia mengambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Sesudah itu beliau berdoa. Tiba-tiba langit mendung, angin sangat kencang sekali, hujan badai terjadi. Sehingga pesawat yang melakukan kanonase balik ke pangkalan, pasukan-pasukan pengepung ini berbicara mencari tempat berlindung masing-masing, dan kemudian Pak Irman berserah pasukannya bisa lolos. Kejadian seperti ini terjadi 2 kali. Pertama di Kediri, yang kedua di Gunung Kidul. Maka ketika tanggal 29 Januari 1950 dalam usia 34 tahun beliau sakit keras dan kemudian wafat pada hari itu. Pak Irman lahir 1916, wafat 1950. Jadi beliau wafat masih sangat muda, umur 34. Sebelum wafat, Suparjo Rustam berkata, Bapak, kami sudah membersamai Bapak dalam perang. Bapak selalu bisa lolos dari kepungan musuh. Satu-satunya pemimpin puncak Indonesia yang belum pernah tertangkap Belanda dalam perang. Pasti Bapak punya jimat. Maka tolong jimat itu diwariskan kepada kami. Pak Dirman mengatakan, jimat ada 3. 1, aku selalu dalam keadaan suci, karena ini adalah perang suci. Maka setiap batal, meskipun dalam suasana dan dalam situasi perang, beliau selalu berwudu. Ya, maka kalau kita menyusul ke gereja Jenderal Sudirman itu di tiap pos pepergian ada padasan tempat berwudu orang Jawa. Ya. Jadi beliau memimpin perang itu dalam keadaan suci. Jimatku yang kedua, aku selalu sholat di awal waktu. Sekalipun pecah perang, kalau waktu sholat tiba, aku tegakkan sholat. Karena tidak mungkin seseorang akan bisa disiplin kepada pasukan, kesatuan dan pimpinannya kalau pada Tuhan yang menciptakan saja dia tidak disiplin. Fadkuruni aku. Kalau kamu ingat Allah akan mengingat. Ya. Karena Pak Dirman begitu dipanggil Allah hayal sholat, langsung secepat mungkin tegakkan sholat. Maka ketika beliau memohon kepada Allah, Allah juga memberikan bantuan langsung. Jadi peristiwa pengepungan dan banyak kejadian beliau selamat karena pertolongan Allah. Karena ketika beliau sholat berdoa, Allah memberikan. Kadang-kadang kita ini lambat merespon panggilan Allah. Hayallah sholat, kita masih sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Maka ketika tangan kita angkat bermohon pada Allah, Allah juga memang gue pikirin, kamu juga kalau saya undang juga nggak segera datang. Ketika kamu butuh, pengennya cepat. Jangan harap kita ini ketika memohon pada Allah cepat terkabul.
Karena ketika Allah menyeru kita tidak pernah segera merespon. Maka di dalam bulan Ramadan ini di antara ayat-ayat yang berkait dengan puasa, Allah menyelipkan satu ayat di dalam ayat 186 itu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ada hamba-Ku bertanya kepada Muhammad tentang aku Allah, katakan aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab, mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli, tetapi akan mereka memenuhi panggilanku, memenuhi seruanku. Wal yu'minu bi, dan dia percaya kepada-Ku. Ya, Allah itu dekat. Allah akan mengabulkan doa pada orang yang selalu memenuhi panggilan Allah. Falyastajibuli wal yu'minu bi, dan percaya bahwa Allah itu akan mengabulkan permohonannya. Isyarat ya, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa orang yang bermohon kepadaku. Syaratnya dua. Kalau diseru, dipanggil oleh Allah, bersegera memenuhi panggilan itu. Yang kedua, yakin bahwa doa itu akan diijabah. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, ya barangkali Allah akan memenuhinya, tapi ditunda di dalam waktu-waktu yang lain. Maka kalau kita ingin di dalam hidup kita kesulitan, persoalan, masalah kita itu segera dapat pertolongan Allah ketika kita memohon, mari kita berusaha untuk bersegera memenuhi panggilan Allah, panggilan dan seruan Rasulullah SAW, dan yakin bahwa Allah itu sanggup, mampu, dan berkenan memenuhi panggilan atau doa-doa. Maka inti dari ibadah yang kita lakukan adalah sholat, di mana sholat itu diperintahkan agar tidak sekedar dikerjakan, tetapi selalu menggunakan kalimat aqimus sholat, ditegakkan. Yaitu caranya menegakkan sholat adalah sholat wajib dikerjakan berjamaah di masjid, sedangkan di rumah itu sholat yang sunnah. Khairus sholati minal mar'i fi baitihi illa sholatul maktubah, kata Nabi. Sebaik-baik sholat itu dikerjakan oleh seseorang itu di rumah, illa sholatul maktubah, kecuali sholat yang telah diwajibkan. Jadi sholat yang wajib itu bukan di rumah, tapi dikerjakan dengan berjamaah di masjid. Maka ketika seruan adzan kita bersegera berjamaah di masjid, subuh pahalanya sama dengan sholat semalam penuh. Man sholla sholatal subhi fi jama'atin fa ka'annama sholatul laila kulluh. Ya. Barang siapa mengerjakan sholat subuh dikerjakan dengan berjamaah di masjid, seakan-akan dia telah sholat semalam penuh. Man sholla sholatal isya fi jama'atin fa ka'annama nisfu laila kulluh. Kalau sholat isya itu sama dengan separuh malam, maghrib sama dengan separuh malam. Sholat zuhur yang dikerjakan berjamaah di masjid lebih baik daripada mengerjakan sholat 1000 rakaat di malam hari. Ini ada yang pernah sholat malam 1000 rakaat? Ya. Sholat zuhur berjamaah di masjid itu pahalanya lebih banyak, lebih baik daripada orang mengerjakan sholat malam 1000 rakaat. Ini hadis muttafaq alaih. PNS 58 tahun, guru atau dosen itu 60 tahun. Ya, kalau dosen 65 tahun, kecuali guru besar bisa 70 tahun.
Anggap saja kita umur 60 tahun baru mulai mengerjakan sholat, tapi selalu berjamaah di masjid. Dibanding orang yang dari balik, dari umur 15 tahun, selalu sholat tapi tidak pernah berjamaah di masjid. Matinya sama-sama umur 70 tahun. Pahala sholatnya jauh lebih banyak orang yang sholat baru setelah pensiun itu, tapi jamaah terus. Ya. Karena kalau kita hitung, orang yang berjamaah 5 waktu di masjid itu cukup 18 hari saja dibanding orang yang sholat tapi tidak pernah berjamaah di masjid itu 1 tahun 365 hari hanya sebanding 18 hari. Ya, jadi kalau kita 5 waktu berjamaah di masjid itu 18 hari itu sebanding dengan orang yang sholat tidak berjamaah, yang sholat wajib tidak berjamaah itu 1 tahun 365 hari. Ya, 18 hari sholatnya orang yang berjamaah itu setara dengan sholatnya orang yang tidak berjamaah di masjid selama 1 tahun. Masya Allah. Ya, dan berjamaah itu tentu di awal waktu karena adzan pasti dikumandangkan pada awal waktu yang tepat. Saya tadi masuk komplek pada, kemudian di mes balik itu sudah tidak ada yang seangkatan, udah semua saya yang paling tua. Ya, yang biasanya bersama-sama di mes itu sudah sebagian besar almarhum. Di sini saya lihat juga jamaah falah ini sudah banyak yang mendahului, ya, Masya Allah. Saya masih diizinkan Allah untuk mengunjungi bersilaturahim di Masjid Al-Falah ini, meskipun sekarang sholatnya pakai kursi ya, karena lutut saya ini ya gejala pengaburan ya dalam proses pengobatan, jadi tidak bisa atau tidak tahan kalau berdiri lama. Artinya hidup itu begitu cepat. Jadi kalau kita tidak bersegera memenuhi panggilan Allah, Allah memanggil lebih cepat. Ya, kecepatan Allah memanggil kita ini lebih cepat dari gerak kita memenuhi panggilan Allah. Sehingga sebagian besar nanti ketika ajal datang, dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kan begitu, ya Allah, tundalah ajalku sebentar saja. Itu kita pasti akan minta tambahan waktu itu. Ya. Dan Rasulullah sudah mengingatkan hasadu ummati minasitina ila sab'in. Masa panen umatku itu hanya antara 60 sampai 70. Ya. Saya sudah masuk 62 ini. Jadi kalau sampai 70 pun tinggal 8 tahun ya. Tapi Rasulullah sendiri hanya 63 tahun dalam hitungan Hijriah dan 62 tahun dalam hitungan Masehi. Tapi kalau hitungan Masehi saya ini sudah waktunya. Sudah 62 tahun ya. Masya Allah, Allah masih memberikan waktu. Maka tentu kita berupaya untuk dapat bersegera setiap Allah memanggil. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada Tuhan. Ya, apalagi diseru kepada ampunan, ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dari Tuhan. Karena tentu kita telah banyak melampaui hidup kita dengan dosa-dosa yang mengotori jiwa kita. Maka kita mohon untuk maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wajannatil arduhas samawati wal ardh. Kita tinggalkan dunia yang sempit ini menuju surga yang seluas langit dan bumi. Bersegera, bersegera. Ya, kalau kita mengundang Allah, kita juga cepat direspon sebagaimana kita
cepat merespon panggilan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, rezeki dan usia yang panjang, penuh manfaat dan barokah, dan menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Amin. Qulu qawli hadza wa nastaghfiruh. Innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.